Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Laras Denatiman Fajar. Saya salah satu mahasiswa dari Stikes Fatir Husada. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit, yaitu penyakit epilepsi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Apa itu epilepsi? Epilepsi adalah salah satu penyakit kronis yang memiliki gejala khas berupa kejang-kejang. Perlu diketahui bahwa kejang memang gejala utama dari epilepsi. Pada pengidap epilepsi, kejang akan berlangsung lebih dari sekali alias berulang dalam waktu yang sama atau berbeda. Epilepsi adalah penyakit yang dapat menyerang semua kelompok usia, mulai dari bayi, orang dewasa, hingga lansia. Tetapi kondisi ini paling sering terjadi pada anak di bawah 2 tahun dan orang dewasa di atas 65 tahun. Jenis-jenis epilepsi. Penyakit epilepsi adalah kondisi yang terbagi atas 2 jenis. Di antaranya yaitu epilepsi umum dan parsial. Yang pertama, epilepsi umum. Kondisi ini terbagi di kedua bagian otak, mencakup grand mal atau tonic-clonic yang berisiko menyebabkan hilang kesadaran, myoclonic atau penyebab badan atau bagian tubuh tersentak singkat, serta tonik atau tubuh menjadi kaku diikuti kejang tangan atau kaki. Yang kedua, epilepsi parsial. Kondisi ini terjadi di bagian kedua otak tertentu sehingga menimbulkan gejala yang mungkin berkaitan dengan masalah indera, kejang pada jari-jari atau kaki dan tremor. Penyebab epilepsi. Gangguan perkembangan seperti autisme dan neurofibromatosis, penyakit menular seperti HIV/AIDS, meningitis, serta encephalitis virus. Pengaruh genetik apabila Anda memiliki riwayat keluarga dengan epilepsi. Penyebab epilepsi juga terbagi atas 2, yaitu yang pertama, epilepsi simptomatik atau sekunder. Jenis epilepsi yang penyebabnya dapat diketahui yaitu karena adanya sejumlah faktor seperti luka berat di kepala atau tumor otak. Yang kedua, epilepsi idiopatik atau primer. Jenis epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui, namun terdapat dugaan bahwa kondisi ini disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik. Ada juga faktor risiko epilepsi. Yang pertama, riwayat kejang di masa kecil. Yang kedua, infeksi otak. Yang ketiga, demensia. Yang keempat, penyakit vaskular atau stroke. Yang kelima, cedera pada kepala. Yang keenam, riwayat keluarga dengan epilepsi, usia di bawah 2 tahun atau lansia di atas 65 tahun. Gejala epilepsi. Beberapa gejala yang dirasakan oleh bayi, anak-anak atau orang dewasa pengidap epilepsi adalah sebagai berikut. Tetapan kosong atau terlalu lama fokus pada satu titik, gejala psikis, merasa kebingungan, sementara gerakan menyentak pada kaki dan tangan yang tak terkendali, kejang atau tremor pada sebagian tubuh atau keseluruhan, mengalami kejang yang disertai dengan tubuh memegang hilang kesadaran secara spontan sehingga penderitanya tiba-tiba terjatuh. Diagnosis epilepsi. Saat melakukan diagnosis, dokter akan menanyakan terlebih dahulu terkait gejala yang dialami serta riwayat kesehatan. Setelah itu, akan dilakukan beberapa pemeriksaan untuk mendiagnosis kondisi pasien. Adapun beberapa tes penunjang yang dilakukan untuk mendiagnosis penyakit epilepsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan neurologis. Bertujuan memeriksa fungsi otak, kemampuan motorik, serta perilaku pasien. Yang kedua, tes darah. Untuk mengetahui adanya masalah kesehatan lain yang dapat menyebabkan epilepsi. Yang ketiga, elektroencephalogram atau mendeteksi gelombang otak yang abnormal. Tes pencitraan otak seperti CT scan, MRI, PET scan, dan SPECT. Pengobatan epilepsi. Epilepsi adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sehingga untuk penanganan epilepsi, dokter akan memberikan obat-obatan guna mengurangi frekuensi kejang. Melalui prosedur operasi tersebut,
dokter akan mengangkat area otak yang dapat menyebabkan epilepsi. Area otak mengganggu fungsi vital seperti komunikasi, penglihatan, dan pendengaran. Pada intinya, epilepsi adalah kondisi di mana seorang mengalami kejang secara tiba-tiba tanpa penyebab yang pasti. Apabila Anda mengalami gejala-gejala seperti di atas, segera kunjungi rumah sakit terdekat untuk berkonsultasi dengan dokter.